Dosa besar sombong, bangga diri, angkuh, ujub, dan congkak. Kurang lebih semuanya bermakna satu. Islam datang yang merupakan syariat dari sang pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan agama itu cuma satu. Dari semua nabi-nabi, agamanya satu, Islam. Jadi apa yang kita anut ini bukan agama baru, tapi turun-temurun dari para nabi-nabi dan rasul, dan ditutup oleh Nabi Muhammad SAW. Dan selama itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semua yang baik diperintahkan dan dijanjikan padanya janji-janji positif. Bahasa agama kita pahala. Dan pada saat pelakunya meninggal dunia, akan masuk ke tempat abadi, nikmat selamanya, tempat yang tidak akan pernah lihat di dunia, dan tidak pernah terlintas dalam benak manusia apapun yang akan dijanjikan di surga kelak. Dan juga syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang semua yang buruk. Apapun sifatnya buruk, maka dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diikuti perbuatan-perbuatan buruk tersebut dengan ancaman-ancaman, sehingga orang-orang atau manusia berhati-hati dan meninggalkannya. Kalau tetap ada pelakunya dan tidak sempat taubat sebelum meninggal, maka dia akan masuk ke dalam api neraka, tempat penyiksaan yang sangat luar biasa, tidak bisa dibayangkan karena tidak ada kematian lagi di sana. Cukuplah sabda Nabi SAW dalam riwayat yang sahih, orang yang paling ringan siksaannya pada hari kiamat di neraka adalah Abu Talib. Abu Talib paman beliau sendiri, meninggal dalam keadaan kufur. Ia akan diberikan 2 buah sendal dari api neraka, yang begitu tersentuh telapak kakinya akan membuat otaknya mendidih. Hukuman bagi orang yang melanggar. Semua apa yang Allah perintahkan yang baik, memang dasarnya baik di mata manusia. Kasus misalnya kejujuran, kemudian keramah tamaan, tawadhu, merendah diri, membantu orang lain, jenguk orang sakit, bakti dengan orang tua, berbuat baik dengan tetangga, bersangka baik sesama manusia. Semuanya kalau kita rincikan akan sangat banyak sekali. Dasarnya apa yang diperintahkan oleh Allah disukai oleh masyarakat, oleh manusia suka. Dan apapun yang dilarang, seperti bohong, kemudian zalim, mengambil hak orang lain, memfitnah, memukul, masuk dalamnya sombong, menganggap remeh orang lain. Semuanya itu dibenci. Secara fitrah alami, manusia membencinya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala selain menurunkan syariatnya yang mulia, yang dimasukkan di dalam istilah agama Islam, itu sangat sempurna. Dan memang Allah hubungkan dengan kecintaannya kepada yang patuh dan juga kebenciannya kepada orang yang durhaka. Serta dijadikan dalam kehidupan realita kita sehari-hari, disukai orang yang patuh dan dibenci orang yang durhaka. Salah satu sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jauhkan diri Anda dari ini adalah sombong, congkak. Umumnya kata ulama, kalau mau dibandingkan, sombong itu masuknya ke dalam global sifat. Bisa semua perilaku yang menganggap remeh orang lain atau merasa lebih dari orang lain namanya sombong. Tapi kalau kita membahas bangga diri masuk kepada salah satu cabang daripada kesombongan. Misal bangga diri dengan pakaian, berbangga diri dengan bicara, karena dia pintar berbicara, kata-kata yang dia keluarkan, bangga diri dengan penampilan, dengan kendaraan, daripada kesombongan. Kalau sombong masuk global. Angkuh lebih cenderung berhubungan dengan masalah harta. Kalau seseorang memiliki kelebihan harta, maka yang lebih banyak cenderung kepada angkuhnya. Angkuh itu, sebagian ulama memberikan definisi adalah mengangkat dagu melebihi batasnya karena menganggap remeh orang. Ini saya rincikan definisi yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi, supaya kita tahu sebenarnya perbedaan dasarnya apa saja sih. Kemudian ujub. Ujub itu suka membangga-banggakan amal. Saya udah 10 kali haji. Saya udah 10 tahun ikut taklim. Saya udah 10 tahun pakai jilbab. Saya. Semuanya saya. Itu ujub namanya. Masuk dalam bahasan sombong. Kalau kita sudah tahu dari sekian banyak definisi ini, sombong dari sisi tutur kata, dari sisi tatapan mata, dari sisi pakaian, dari sisi kendaraan, dari sisi catat jalan, semuanya itu masuk dalam hal dosa besar, berarti tidak ada celah untuk berbuat itu. Tidak ada celah sama sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat murka dengan orang yang sombong. Dan kira-kira apa yang antum dapat dengan kesombongan? Bukankah lebih baik kita ramah dengan orang lain, lawannya kita datangkan, ramah dengan orang sehingga orang suka bergaul dengan kita. Salim, salah satu anak Abdullah bin Umar, Salim bin Abdullah bin Umar rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang masyhur. Salim ini memiliki tubuh yang sangat kekar, sampai dikatakan dia menciplak tubuh kakeknya Umar bin Khattab. Waktu dia lagi haji, pakai baju ihram, kelihatan tubuhnya sangat kekar. Sampai digambarkan lengannya berbentuk seperti batu, dadahnya berbentuk seperti batu yang keras, perutnya itu seperti batu-batu yang keras. Tapi kalau Salim
rahimahullah ngomong, suaranya lembut sekali. Sampai dia pernah duduk di Arafah sambil membungkukkan punggungnya supaya tidak terlalu kelihatan ketinggian tubuhnya, karena dia seperti kakeknya. Umar bin Khattab dikatakan cirinya kalau dulu di atas kuda kakinya sampai di tanah, saking tingginya. Begitu pula dengan Salim rahimahullah. Ditanya oleh seseorang datang kepada dia mengatakan, wahai Salim, apa yang kamu makan sampai membuat postur tubuhmu sekekar ini? Dia mengatakan, aku memakan labu yang dibuatkan menjadi sayur dan aku makannya dengan roti gandum. Hanya itu, kata orang itu. Hanya itu. Tidak ada sesuatu yang istimewa yang aku lakukan. Dia merendah dan menyebutkan makanan yang umumnya dia makan. Ada mungkin makanan-makanan yang lain yang mewah, tapi dia tidak sebutkan. Sengaja dia tidak sebutkan. Agar jangan sampai membuka pintu merasa lebih daripada orang lain. Allah subhanahu wa ta'ala menitipkan pesan melalui lisan Nabi Muhammad SAW agar mendatangkan lawannya sombong. Sombong dimurkahi, lawannya adalah tawadhu, merendah. Kata Nabi SAW, man tawadha lillah rafa'ahullah. Siapa yang merendah karena Allah, maka Allah akan tinggikan derajatnya. Abdullah bin Mubarak rahimahullah, salah satu ulama tabi'in, terkenal orangnya lembut sekali. Kalau ngobrol orang suka berteman sama dia karena santunnya, lembutnya. Sampai orang berpikir Abdullah bin Mubarak ini adalah orang rumahan karena lembutnya. Satu waktu di kancah peperangan, di kancah jihad, pasukan muslimin bertemu dengan pasukan Rum. Dan ini di kancah peperangan lagi saatnya menunjukkan keberanian. Dan memang di pasukan non-muslim ini, pasukan Rum ini keluar satu orang yang badannya sangat kekar dan cuma bola matanya yang kelihatan. Karena semuanya besi. Dari kepalanya sampai kakinya. Lalu dia memainkan pedang, yang pedang tersebut itu dikatakan dalam gambaran riwayat, kalau diangkat oleh orang biasa dari pasukan muslimin butuh 2 orang. Besar sekali, kekar, membawa pedang ini. Lalu kemudian dia mulai menghantamkan pedang tersebut karena kuatnya dan tebalnya besinya, itu ke batu, dan batu itu bisa pecah 2. Batu yang sangat besar di kancah peperangan. Kemudian teriak menantang kaum muslimin. Waktu itu dikatakan tidak ada satupun muslim yang berani maju. Keluar dari belakang pasukan kalian seseorang yang postur tubuhnya tidak terlalu besar, sederhana, menggunakan imamahnya ditutup semuanya sampai termasuk alisnya, tinggal bola matanya saja. Keluar dengan naik kuda, sederhana, menjawab tantangan orang itu dari belakang pasukan, bukan di depan pasukan, dari belakang. Dia jalan, orang-orang semua hening melihat kejadian tersebut. Ini siapa muslim ini? Berani benar maju. Di depan pasukan muslim ini ada pasukan-pasukan. Biasanya kalau di pasukan perang zaman dulu itu di bagian depan ditaruh orang-orang yang memang tim khusus untuk mendobrak musuh. Memang berani mati udah. Ini dari belakang pasukan berarti yang biasa. Melawan orang tersebut dengan pedangnya yang sangat sederhana. Dengan gerakan-gerakan tertentu akhirnya dengan hikmah Allah SWT menang. Kalah nih orang kafir yang besar nih. Sampai dia berhasil memenggal kepala orang tersebut yang besar ini. Lalu dia mengambil kepalanya dan dia membawa ke tengah-tengah kaum muslimin. Dengan pelannya kudanya jalan kembali ke belakang pasukan. Orang semua bersorak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang bertakbir. Memberikan semangat kaum muslimin karena jumlahnya lebih sedikit pasukannya dibandingkan pasukan kafir. Ada satu orang yang menceritakan riwayat ini kepada kita. Dia bilang, saya penasaran, ingin tahu siapa muslim ini. Lalu saya ikutin dari belakang. Terus sampai ke belakang pasukan. Dia sengaja ke belakang sekali. Dan ada celah beberapa pohon-pohon kurma. Orang itu ke belakang pohon kurma itu. Sengaja supaya nggak ketahuan gitu. Dia menyelipkan dirinya ke belakang. Lalu orang ini mengatakan, saya berputar dari sisi yang lain pohon kurma tersebut. Lalu kemudian sengaja saya tidak minta dia membuka cadangannya. Saya menarik langsung. Ya, apa yang menutup wajahnya. Ternyata waktu ditarik dia adalah Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak tadi ini ulama tabi'in yang masyhur, yang dikenal seperti anak rumahan, yang selama dia bergaul dengan kaum muslimin sangat santun, lembut, tapi luar biasa di kancah peperangan, mengalahkan musuh yang tidak ada satupun orang muslim berani melawannya gitu. Ini kerendahan diri itu. Untuk apa kita pamer kekuatan kita, untuk apa kita pamer kelebihan kita, keterampilan? Hanya untuk pujian orang. Kalaupun kita dipuji, apa yang kita dapatkan? Bertambahkah kemahiran kita dengan dipuji? Bahkan kalau pujian itu berlebihan, bisa membuat kita jadi grogi dan hilang keterampilan itu. Bukankah kalau kita mau membuat orang takut, pertanyaannya, apa manfaatnya kita buat orang takut? Gak ada manfaatnya sama sekali. Malah Nabi SAW dengan kekekaran tubuhnya, dengan kedudukannya sebagai seorang Nabi, beliau selalu merendah. Hadis Nabi SAW dalam riwayat Bukhari, beliau mengatakan, saya pimpinan anak Adam, semua manusia, termasuk Nabi Adam, manusia pertama, dan semua Nabi-Nabi yang datang, saya pemimpin anak Adam hari kiamat. Lalu Nabi sebutkan apa? Ana sayyidu waladu Adam yaumal kiamat, diikutkan perkataan beliau, wala fakhr, dan tidak ada kesombongan dalam perkataan itu. Cuma karena Allah suruh saya sampaikan, jadi saya sampaikan. Sayalah orang yang pertama dibukakan kuburan pada hari kiamat, kata Nabi SAW. Dan tidak ada fakhr, nggak ada kesombongan dalam perkataan itu. Ini hanya karena Allah suruh, jadi saya ungkapin. Untuk memberikan pelajaran kepada umatnya beliau SAW, kalau semestinya
Kita faham, kedudukan setinggi apapun, tetap kita disuruh merendah. Kemudian beliau mengatakan, dan saya juga yang akan pertama meminta syafaat pada hari kiamat dan diterima syafaatnya, dan tidak ada fakhr, nggak ada kesombongan dalam kata-kata ini, terpaksa saya ucapin. Lalu beliau mengatakan, dan bendera hamd, bendera puji-pujian kepada Allah, artinya siapapun yang mengucapkan puji-pujian tersebut akan diterima apapun yang dia minta kepada Allah SWT di tanganku pada hari kiamat, dan tidak ada kesombongan dengan perkataan itu. Nabi SAW melatih para sahabatnya untuk menjauhi sifat sombong. Di antaranya, kadang-kadang kalau beliau habis sholat, beliau duduk dengan teman-temannya, sahabat-sahabatnya membuat lingkaran. Lalu sering kali Nabi SAW dihidangkan susu kambing yang baru diperah. Tradisi beliau SAW adalah beliau duduk, minum, ada satu orang sahabat yang menuangkan, beliau minum. Bekas minumnya, gelasnya, diberikan kepada sahabat di sebelah kanannya. Sahabat meminum bekas mulutnya Nabi SAW. Lalu pindah lagi ke sahabat sebelah, meminum bekas mulutnya sahabatnya. Begitu terus lingkaran, sampai kembali lagi kepada Nabi SAW. Dan luar biasa kerendahan Nabi SAW. Setelah semua sahabatnya minum, terakhir beliau minta lagi diisi, lalu beliau minum bekas mulut sahabatnya. Bagaimana kerendahan yang Nabi SAW ajarkan. Di sini kita lihat pelajarannya, bukan kita bicara tentang perilaku berbagi susunya. Kita berbicara tentang bagaimana Nabi SAW menanamkan dalam diri beliau kerendahan itu. Beda antara merendah di dalam konteks yang dibolehkan dalam agama dengan menghinakan diri. Bedain. Menghinakan diri seperti misalnya ngoyo kepada orang minta-minta, atau mengalah untuk orang lain pada hal-hal yang dia semestinya lebih layak untuk melakukannya. Itu nggak boleh. Seperti misal gini, ada konteks dalam agama kita, dalam hal ibadah, kita harus mendahulukan diri kita. Ulama mengatakan sebuah kaidah penting, dalam ibadah, seseorang harus mendahulukan dirinya. Misal, antum tidak boleh mengalah, kalau ibadah yang sedang kita ditawarkan ini, sebenarnya kita juga perlu. Contoh kasus, saya pernah di dekat rumah, seringkali saya berusaha menjaga kalau azan sudah di masjid. Satu waktu saya telat, subhanallah, iqamah sholat. Saya baru masuk, iqamah sholat. Di depan masih ada di saf pertama 3 tempat kosong. Saya sedikit mempercepat langkah saya. Bukan lari, karena dilarang oleh Nabi SAW. Tapi rupanya ada beberapa tetangga melihat saya agak cepat sedikit jalan, diberikan kesempatan. Silakan Pak, saya maju. Pada saat saya masuk ke saf, yang mempersilahkan saya masuk ke saf pertama tadi, dia sholat di saf kedua. Pertanyaannya, apakah ini boleh dalam agama? Padahal niatnya baik loh ya. Dia mau mengalah buat saya. Jawabannya tidak boleh. Yang boleh adalah dia masuk dulu di saf pertama, kemudian dia lowongkan buat temannya. Itu boleh. Nggak boleh dia mengalah kepada orang hal-hal yang dia butuhkan dalam hal ibadah. Nggak boleh. Ini masuk dalam merendahkan diri, bukan pada tempat. Nggak boleh merendahkan diri di sini. Misal contoh yang lain. Antum ada uang buat umroh. Berangkat umroh. Sudah pergi umroh. Ada kesempatan ngumpul duit lagi. Ternyata 6-7 bulan kemudian pengen umroh lagi. Ada saudara kita, adik atau kakak kita belum umroh. Lalu ada seseorang di antara kita mengatakan, saya sudah umroh 8 bulan yang lalu. Biar dia buat saudara saya umroh sekarang. Benarkah perilaku ini? Niatnya baik loh ya. Perilaku itu salah. Kenapa kok salah? Kan dia sudah umroh yang lalu. Benar. Pertanyaannya, apakah umroh yang lalu sudah ada jaminan diterima? Apakah sudah cukup ibadah itu yang lalu? Bukankah setiap hari ada buku amal kita? Nggak bisa. Kita umroh lagi. Kalau ada kelebihan rezeki, ajak dia bersama. Itu baru benar. Letakkan pada tempatnya nih. Harusnya begitu. Jadi posisikan ya. Beda orang merendah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan beda orang yang menghinakan dirinya. Ini lain. Tidak boleh kita menghinakan diri. Ada hadis Nabi SAW begini. Kalau kalian sedang jalan, hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih, bertemu dengan orang kafir, maka jalanlah, dahulukanlah dirimu. Kalau jangan kita yang merendah. Jalan, biasa saja. Ada orang karena orang bule ini mengalah, merendah. Kayak dia terhina. Kenapa? Gara-gara dia bule? Banyak orang begitu tuh. Kalau orang non-muslim dilihat, punya kelebihan mungkin pakai jas atau apalah, merendah, minggir. Ini bukan tawadu yang dibolehkan. Salah. Ini menghina diri. Nggak boleh. Abu Dujana radhiyallahu anhu, pada saat beliau di perang Badar, mengambil pedang dari Nabi SAW. Setelah begitu terima pedang dari Nabi SAW, pedang khusus. Dan janjinya, syaratnya, dia harus memakai pedang itu sampai bengkok melawan musuh. Kamu siap Abu Dujana? Saya siap ya Rasulullah. Ambil. Waktu begitu dia pegang pedang, pasukan lagi siap-siap mau saling nyerang. Sengaja Abu Dujana maju ke depan musuh, bolak-balik di situ, membusungkan dadanya, mengeluarkan ada kain warna merah. Tadinya dia pakai imamah warna hitam, diganti dengan warna merah. Warna merah simbol darah. Biasanya di kancah peperangan di zaman dulu, kalau pakai warna merah itu berarti siap mati. Dipakai sama dia imam warna merah, kemudian memainkan keterampilan pedangnya di situ, nunjukkan keterampilannya. Lalu Nabi SAW lihat, kata Nabi SAW, perilaku Abu Dujana ini sangat dimurkai sama Allah. Allah murka nih, ini kesombongan.
Kecuali di sini. Kecuali di kancah peperangan nih, benar nih. Takut-takutin musuh benar. Di kancah peperangan, jangan tunjukkan kerendahan, tidak boleh. Bahkan boleh dusta. Berapa jumlah muslimin ditangkap kita? Berapa jumlahnya? 5.000, 50.000 pasukan. Boleh bohong. Sampai pada seperti itu. Jadi bedakan. Lawan dari sombong adalah tawadhu. Ini merendah kepada sesama muslim, kepada orang-orang kafir yang menjadi tetangga kita. Kita tunjukkan kebaikan, santun, tutur kata yang baik. Di antara contoh-contoh orang yang sombong, jalannya dengan penampilan pakaian, sampai sebagian ulama menggunakan pakaian kalau sudah tersirat pada diri mereka kesombongan, dibuka baju itu. Mereka nggak pakai, tunda. Sampai pada waktu dirinya dia sudah bisa merasa merendah, baru dia pakai sama dia. Jadi kita harus paham bahwasanya hati-hati dalam melangkah, contohnya dalam berkata. Contoh kadang-kadang kita lagi ngomong sama teman-teman, kemudian dia berbicara tentang kebetulan itu spesialis kita misalnya. Misal saya ketemu sama teman-teman semuanya dai ini, maka syaitan bisa masuk ke dalam hati seseorang untuk menggunakan menunggang itu. Misal, alhamdulillah saya kemarin hadir di pengajian, ada 3.000 orang yang hadir. Jumlahnya sekian di daerah ini misal. Mungkin pengucap pertama tidak niat apa-apa. Niatnya ingin menunjukkan kalau memang di kapasitas di wilayah itu sangat luar biasa kalau sudah 3.000 orang. Syaitan bisa menunggangi teman-teman yang lain, menunggangi kata-kata itu. Misal, oh saya juga pernah hadir, kalau saya sih setiap hari di Jakarta 3.000. Kata-kata ini tidak dibutuhkan, tidak ada urusannya. Jadi cara untuk meredam poin-poin seperti ini untuk sombong di kata-kata misalnya, bicaralah sesuatu yang dibutuhkan. Kalau dibutuhkan ada manfaatnya, kalau enggak usah, dengarin aja. Iyas, salah satu ulama tabi'in, Iyas al-Muzani rahimahullah, seorang yang sangat cerdas. Dia bilang, saya kalau berbicara, rata-rata argumen saya selalu bisa membuat orang lain yakin. Kecuali pada saat saya menghadapi seorang badui. Ada satu orang badui datang dalam majelisnya dia, lagi duduk. Semua orang bertanya, ya syekh ini, syekh tanya gini. Kecuali orang ini, duduk, tenang, gak ngomong apa-apa. Sampai selesai pengajian, kata Iyas, kamu, hai fulan, balik orang itu. Iya. Kenapa dari tadi kamu diam, kamu gak ngomong? Dia bilang, Allah telah memberikan kepada saya 2 kuping dan 1 mulut. Agar saya lebih banyak mendengar daripada ngomong. Saya kalau mendengar, saya selamat. Saya tinggal sortir mana yang saya mau atau tidak. Tapi kapan saya ngomong, susah menarik kata-kata itu. Maka akan ada pertanggungjawabannya. Kata Iyas, seperti kata-kata ini menampar wajah saya. Bagaimana orang yang cerdas dan dekat dengan Allah SWT tahu menempatkan diri. Bukan tidak boleh ngomong, bukan tidak boleh bercanda. Tapi hal yang bermanfaat. Dalam Islam sangat dilarang sifat sombong. Maka berusahalah untuk mendatangkan temannya, partnernya, lawannya, rivalnya, yaitu merendah. Yang dimaksud adalah tawadhu dan bukan menghinakan diri. Surah Al-Mu'min ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala Musa inni udtu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu biyaumil hisab. Pada saat Musa alaihissalam mendakwahi Fir'aun, sudah jelas depan mata Fir'aun, dia salah. Tetap ngotot. Tanda kesombongan memang. Maka Musa alaihissalam berkata, sungguhnya aku berlindung kepada Robku dan Rob kalian dari setiap orang yang menyombongkan diri yang tidak beriman kepada hari hisab. Kata para ulama tafsir, maksudnya Musa alaihissalam adalah semua orang yang sombong hatinya akan kosong dari hari kiamat. Tidak berpikir lagi hari kiamat. Dipegang oleh syaitan sehingga dia terus condong dengan urusan dunia saya dan lupa masalah akhirat. Allah tidak senang dengan orang sombong. Pencipta langit dan bumi tidak senang dengan orang sombong. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Allah tidak suka sama orang-orang yang sombong. Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, sahabat-sahabat Nabi. Mereka tuh sampai punya banyak budak-budak. Kalau dia beli baju, dibeliin sama baju untuk budak-budaknya. Nggak ada perbedaan. Maka kalau dia jalan sulit dibedakan. Yang mana Zubair, yang mana Talha, yang mana budak-budak mereka. Saking merendahnya. Kemudian dalam surah Al-Mu'min ayat 56, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrum ma hum bibalighi fasta'iz billah. Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka, tidaklah di dalam dada mereka melainkan hanyalah keinginan akan kebesaran yang mereka sekali-kali tidak akan mencapainya. Maka mintalah perlindungan kepada Allah. Ini diberikan contoh dari ayat ini seperti orang dalam majelis ilmu, dia sengaja mau tunjukkan kalau dia hebat. Maka dia selalu bertanya, dia selalu menonjol. Bukan tidak boleh bertanya hal yang dibutuhkan. Kalau nggak dibutuhkan hanya untuk menunjukkan kalau anda hebat, tidak ada gunanya sama sekali. Allah menjelaskan dalam ayat ini, dia tidak akan pernah dapatkan kebesaran yang dia inginkan. Yang ada, orang cemooh. Ini orang lagi. Seringkali dibahasakan begitu mungkin karena tidak ada keikhlasan dalam bertanya. Kalau dia perlukan bertanya, pasti Allah SWT akan tunggangi tanda kutip. Untuk dia, niatnya
memang ikhlas, maka Allah tunggangi untuk menjadi kebutuhan bagi orang lain. Orang lain merasa, oh iya perlu nih, ditanya bagus nih. Kata Nabi SAW di dalam hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam Kitabul Libas dan Imam Muslim dalam Kitabul Libas juga. Kemudian ada juga perawi-perawi yang lain seperti Nasa'i. Kata Nabi SAW, "Bainama rajulun yatabakhtaru fi burdaihi idh khasafa Allah bihil arda fahuwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah." Ketika seorang laki-laki sedang berjalan dengan segala kesombongannya dengan menggunakan kedua mantel bajunya, tiba-tiba Allah menenggelamkannya ke dalam bumi, maka dia meronta-ronta di dalamnya sampai hari kiamat. Ini tentu kalau kita baca letter tidak faham maksudnya. Tapi ulama hadis merincikan, mengatakan ada sebagian sahabat menukil bahwasanya ini terjadi pada Bani Israel. Dulu ada pernah orang sombong, kemudian dia jalan, lalu Allah Subhanahu wa taala karena kesombongannya ditenggelamkan ke dalam bumi dan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala meronta-ronta sampai terjadi hari kiamat baru dicabut ruhnya. Ada juga pendapat di antara mereka mengatakan ini terjadi pada umat Muhammad SAW dan bisa terjadi pada siapapun yang seperti itu. Sengaja jalan dengan baju barunya menganggap remeh semuanya orang. Sengaja keluar dengan kendaraannya yang baru, lalu keluarnya niatnya bukan karena menikmati mobil baru, bukan. Untuk menunjukkan kalau dia hebat bisa membeli mobil sekian harganya. Enggak perlu. Nikmatin boleh. Tapi menjatuhkan orang lain ini tidak boleh sama sekali. Dan ini penyebabnya bisa ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam bumi. Allahu a'lam bagaimana prosesnya itu. Ini ancaman dari Nabi SAW bagi orang yang sombong. Disebutkan di dalam hadis riwayat Tirmidzi dalam kitab Sifatul Qiyamah, dan hadis ini dijadikan atau disebutkan hasan oleh beliau. Kata Nabi SAW, "Yuhsyarul jabbaruna wal mutakabbiruna yaumal qiyamati amsalad dzurri yata'humun nas." Orang-orang yang congkak dan sombong akan dikumpulkan pada hari kiamat bagaikan semut-semut hitam kecil yang akan diinjak-injak oleh manusia. Jadi manusia kayak tidak lihat dia di mahsyar, diinjak-injak, tapi tidak mati. Itu sebagai hukuman sebelum masuk neraka. Ini di mahsyar, seperti itu hukumannya. Sebagian ulama salaf berkata dosa paling pertama yang dimaksiati Allah Subhanahu wa taala adalah sombong. Sebagaimana kita tahu kisah tentang iblis, surah Al-Baqarah ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka bersujudlah mereka semua kecuali iblis. Ia enggan dan takabur dan dia tergolong orang-orang yang kafir. Maka barang siapa menyombongkan diri terhadap kebenaran sebagaimana yang dilakukan oleh iblis, maka imannya sama sekali tidak berguna baginya. Nabi SAW mengingatkan kepada kita, hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Bir Wassilah, dan hadis ini disebutkan dengan sanad sahih. Kata Nabi SAW kan, al-kibru batarul haqqi wa ghamsun nas. Sombong itu adalah bersikap bodoh terhadap kebenaran dan merendahkan manusia. Surah Luqman ayat 18. Bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yuhibbu kulla mukhtarin fakhur. Sesungguhnya Allah sangat tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kesombongan sebagai pakaiannya Allah. Artinya Allah Subhanahu wa taala memang satu-satunya yang berhak untuk sombong. Sifatnya Allah mutakabbir, al-mutakabbir, zat yang maha sombong. Wajar Allah SWT sebagai pencipta. Makanya dalam hadis qudsi riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, yaqulullahu ta'ala, al-'azamu izari wal kibriya'u ridai, faman naza'ani fihima alqaituhu finnar. Allah Ta'ala berfirman, keagungan adalah sarungku dan kesombongan adalah baju kebesaranku. Maka barang siapa yang menyaingiku pada keduanya, niscaya aku akan melemparkannya ke dalam api neraka. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan kepada kita kalau kesombongan memang bagian daripada sifat Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh makhluknya sombong. Nah, mereka tidak berhak untuk sombong. Hadis selanjutnya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Tafsir dan ada perawi-perawi yang lain. Nabi SAW bersabda, ikhtasamatil jannatu wan naru ila rabbiha, faqalatil janna ay rabbi, ma li yadkhuluni du'afa'un nufusi wa saqatuhum, wa qalatin nar ya rabbi, urithu bil jabbarina wal mutakabbirin. Surga dan neraka nanti, sebenarnya terjemahan situ bertengkar. Lebih tepatnya bukan bertengkar ya. Surga dan neraka berbicara satu sama yang lain dan menghadap kepada Allah sambil berkata, surga berkata, ya rabbi, wahai penciptaku, apa gerangan kenapa aku hanya dimasuki oleh orang-orang yang lemah dan kelas ekonomi bawah? Maksudnya banyaknya orang-orang yang merendah dirinya, itu yang justru masuk ke dalam saya. Surga bertanya pada Allah. Dan neraka berkata, ya Rabbku, kenapa aku dikhususkan untuk orang-orang angkuh dan sombong? Apa sebabnya? Allah berfirman, surga kau adalah rahmatku yang aku karuniahi, aku balas orang-orang yang patuh kepadaku denganmu, dan hai neraka kau adalah siksaanku yang aku siapkan untuk menyiksa orang-orang yang justru durhaka kepadaku.
Kemudian surah Al-Qasas ayat 83, Allah subhanahu wa ta'ala memastikan surga itu hanya akan dihuni dan didapatkan oleh orang-orang yang justru tidak sombong. Kalau orang sombong dan membuat kerusakan di muka bumi, maka tidak ada bagian bagi mereka di surga. Surah Al-Qasas 83 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Al-ayat. Negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi. Khusus surga bagi orang yang justru tidak menyombongkan diri. Surah Luqman ayat 18 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la tusaqqir khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi maraha, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan jangan kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Maksudnya, janganlah kamu belokkan wajahmu dari orang lain karena sombong, angkuh dan congkak dengan menganggap remeh. Melihat dari samping misalnya atau tidak melihat wajahnya. Nabi SAW punya ciri khas. Kalau berbicara dengan para sahabatnya, menatap wajah. Atau kalau beliau merasa beliau membutuhkan untuk merendahkan diri, maka Nabi SAW melihat ke arah lain dengan menundukkan pandangan beliau SAW. Sampai para sahabat kadang-kadang malu menatap wajah Nabi SAW karena perilaku ini. Seringkali Nabi SAW menatap wajah mereka kalau mendengarkan apa yang sedang disampaikan atau menyampaikan sesuatu. Atau Nabi SAW menundukkan wajah beliau walaupun sama laki-laki, ini sesama jenis ya. Mengarahkan pandangannya ke tempat lain dengan menurunkan pandangan mata untuk menunjukkan bahwasanya dia peduli mendengar apa yang sedang disampaikan oleh sahabatnya. Kemudian Nabi SAW menceritakan kepada kita tentang adanya kejadian seseorang di zaman Nabi SAW tidak mau makan dengan tangan kanannya karena kesombongannya. Jadi rupanya makan tangan kiri itu cirinya orang-orang yang sombong. Dianggap, oh ini caranya orang kaya, maka saya harus ikut. Terjadi di zaman Nabi SAW, disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, dari Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu, akala rajulun inda Nabi SAW bishimali faqala kul biyaminik, qala la astati', qala la istata'ta, ma mana'ahu illa al-kibir, fama rafa'u ila fihi ba'd. Seorang laki-laki makan di sisi Nabi SAW dengan tangan kirinya. Lalu Nabi SAW mengatakan, makanlah dengan tangan kananmu. Maka orang itu menjawab, saya tidak bisa. Maka Nabi SAW mengatakan, semoga kau tidak bisa selamanya. Dan tidak ada yang menghalanginya kecuali kesombongan. Maka orang tersebut benar-benar tidak bisa lagi mengangkat tangannya ke mulutnya setelah hari itu. Di sini Nabi SAW bukan spontan mendoakan orang buruk. Karena Nabi SAW dapat wahyu, orang ini bisa makan dengan tangan kanan. Tapi dia sengaja tidak mau, karena merasa, saya orang kaya. Waktu Nabi bilang, makan tangan kanan, dia bilang, saya nggak bisa. Nggak bisa maksudnya bukan nggak bisa karena memang tangan kanannya sakit misalnya. Enggak, memang dia tidak mau karena dianggap, saya nggak bisa mengubah pola ini. Maka Nabi SAW mendoakan, akhirnya terjadilah hal tersebut. Hadis muttafaqun alaih, kata Nabi SAW, ala ukhbirukum bi ahlin nar, kullu utullin jawadhin mustakbir. Maukah kalian aku tunjukkan siapa penghuni neraka itu? Yaitu setiap orang yang congkak, keras hati dan suka menyombongkan diri. Disebutkan dalam riwayat yang lain, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih sesuai dengan syarat Imam Muslim, diriwayatkan oleh Hakim dalam Mustadraknya. Ma min rajulin yakhtalu fi mishyati wa yata'adham fi nafsi illa laki Allah wa huwa alaihi ghadban. Tidak ada seorang laki-laki pun yang jalan angkuh dan bangga dengan dirinya, melainkan dia akan bertemu dengan Allah sementara Allah murka padanya. Dan hadis yang terakhir, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam sahih mereka berdua, dan mereka mensahihkannya. Dan penulis pun Imam Adz-Dzahabi mensahihkan ini. Kata Nabi SAW, awwalu thalathatin yadkhuluna an-nar. 3 golongan yang paling pertama masuk dalam api neraka. Amirun musallid, seorang penguasa yang bengis lagi zalim. Wa ghaniyun la yu'addi zakah. Yang kedua, orang kaya yang tidak membayar zakat. Dan yang ketiga adalah wa fakirun fakhur, dan orang miskin yang sombong. Kalau orang kaya ada pemicu, tapi itu haram, tetap tidak boleh. Tapi orang miskin terus sombong, apa pemicunya? Enggak ada pemicu. Dan orang sombong yang paling buruk adalah orang yang menyombongkan diri kepada hamba-hamba Allah dengan ilmunya dan membangga-banggakan diri dengan segala karunia yang dimilikinya. Orang yang seperti ini ilmunya tidak akan memberikan manfaat kepadanya. Karena sungguhnya orang yang menuntut ilmu untuk tujuan akhirat, ilmunya akan menyebabkannya merendahkan diri. Hatinya akan khusyuk dan jiwanya akan tenang. Lebih dari itu, ilmu itu menjadi pengamat bagi dirinya sendiri. Sehingga dia tidak akan pernah bosan untuk mencari akhirat tersebut. Bahkan dia akan terus mengevaluasinya setiap waktu dan mengontrolnya. Lalu apabila dia lalai darinya, maka dirinya akan berpaling dari jalan yang lurus dan menjerumuskannya. Sedang orang yang mencari ilmu hanya untuk berbangga-bangga, demi mendapatkan kedudukan, meremehkan orang lain, membodohi dan merendahkan mereka,
maka ini adalah di antara dosa besar yang paling besar. Karena sabda Nabi SAW dalam hadis Muslim, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat sebesar biji sawi atau biji atom dari kesombongan. Dan ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang menjelaskan penutupan bahasan kita tentang pentingnya tidak boleh sombong. Saya tutup dengan perkataan Imam Malik rahimahullah. Imam Malik salah satu imam madhab yang terkenal. Beliau meninggal tahun 179 Hijriah. Waktu akhir hidup beliau sempat menulis buku namanya Muwatta. Kitab Muwatta salah satu dari 9 buku yang dipakai rujukan dalam ilmu hadis. Maka waktu beliau menulis, murid-muridnya datang mengatakan, wahai imam, orang-orang yang selevel Anda, di kalangan Anda ulama ini, juga sekarang berlumba-lumba menulis kitab Muwatta, sebab mengetahui kalau Anda menulis. Dan mereka sengaja memilih nama yang sama. Maka kata Imam Malik kalimat yang sederhana sambil merendahkan suara beliau rahimahullah. Beliau mengatakan, maka nalillahi fahuwa baq. Apapun yang dikerjakan karena Allah, maka itu akan kekal. Subhanallah, sampai hari ini yang tertinggal dari sekian ratus Muwatta yang ditulis pada saat itu, hanya Muwatta Imam Malik rahimahullah. Semua kesombongan akan hilang dan akan mendatangkan kehinaan dan penyiksaan. Allahu a'lam.